Ya, baik, mindfulness cooking apa sih gitu kan. Sebelum kita bahas, mindfulness cooking-nya lebih dalam, kita bahas dulu mindfulness-nya itu sendiri apa. Mungkin ibu-ibu karena di Australia pasti sudah secara ini bahasa Inggrisnya paham ya mindfulness ya. Nah, intinya mindfulness itu adalah mainkan pikiran dan fullness itu penuh. Jadi artinya seseorang ketika melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas, dia mengusahakan pikirannya secara penuh, secara sadar, secara fokus pada aktivitas yang sedang dikerjakannya. Jadi konsentrasi secara penuh, ya. Di mana dengan konsentrasi ini indera-indera juga diaktifkan. Jadi penciuman, penglihatan, pendengaran, juga, perasa ya karena ini berkaitan dengan masak, serta indera, sentuhan dari kulit itu diaktifkan sekali pada saat memasak. Sehingga kita bisa mendapatkan, mindfulness-nya gitu loh, kebermaknaannya. Karena kan pada dasarnya makna dari mindfulness itu adalah bermakna. Jadi memasak yang bermakna, seperti itu ya. Nah, kenapa sih penting? Karena kebanyakan, eee, kita melakukan suatu kegiatan itu sebenarnya, tidak berada pada momen tersebut. Misalnya contohnya ya mudahnya misalnya lagi sholat gitu ya, pastilah kita pernah tuh sholat yang kita lupa nih sudah rakaat keberapa. Ini udah ketiga apa masih udah keempat apa masih ketiga gitu kan ya ibu-ibu ya. Ini tadi baca habis, Al-Fatihah udah baca belum ya surat pendek? Kita mungkin karena sudah bertahun-tahun melakukan, kita kan kadang-kadang otomatis saja ya, Al-Fatihah mulut kita tuh otomatis gitu. Oh, habis ini baca qul huwallahu terus habis itu Allahu akbar. Tapi sebenarnya pikiran kita nggak berada di tempat itu dan tahu-tahu, wah sudah rakaat keempat, kita tahu-tahu sudah assalamualaikum assalamualaikum, tapi kita sendiri tidak berada di momen itu. Momen yang harusnya kalau dia bermakna adalah momen di mana kita sedang bercerita, sedang berbicara dengan sang ilahi, sedang menyampaikan perasaan kita, memujinya dan sebagainya, itu kehilangan momennya. Kira-kira seperti itulah analoginya. Nah, mindfulness juga gitu, tahu-tahu kita masak-masak, tahu-tahu udah selesai masakannya. Momen saat kita memasak itu kita nggak berada di situ karena pikiran kita, ke sana, kemari, mikirin ini, mikirin itu. Ya, sehingga momen itu kehilangan maknanya, kurang lebih seperti itu. Jadi masak itu jadi kayak, ya udah masak aja, makna memasak itu tidak ada di dalam diri kita. Ya. Bu Irma, Nah, mohon maaf ya, sebentar Bu Irma, ya, ada suara eko sedikit, ada peserta yang bilang, apa Bu Irma pakai 2 device atau apa, enggak ada sih. handphone? Oh Oh, tidak? Oh ya, oke. mungkin ada handphone ya? Sudah Ya, sudah ini, sudah lebih jelas suaranya? sudah agak lebih baik, iya. Mungkin tadi Oh, handphone-nya ada berdekatan, iya. handphone di dekat saya, ya. Iya, oke, Baik, makasih Bu Irma. lanjut ya, Ibu-ibu. Nah, ih, kira-kira mindfulness itu artinya seperti itu ya. Kenapa sih kita merasa momen yang kita jalani itu bermakna? Karena kita memberikan kesadaran diri kita secara penuh, mengaktifkan indera-indera kita secara penuh, sehingga momen itu bermakna, seperti momen ketika kita sholat. Bermakna sekali bila kita mengaktifkan diri kita dan fokus pada setiap kalimat yang kita baca, pada setiap rokaat yang kita jalanin, atau misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat. Kita seringkali udah ngelewatin suatu tempat, ya, udah sampai di tujuan. Kita kehilangan momen di mana, oh ternyata di sana ada gedung yang indah, bangunan kuno. Tetapi biasanya kita kalau berlibur ke luar negeri nggak gitu kan, kita fokus banget nih. Karena kita, wah kita mau liburan nih, misalnya ke Australia, saya misalnya sama Bu Yuki nih, kita nanti tiba-tiba nyusul bularan nih ke Australia. Kita menyiapkan waktu kita, oh merhatiin, oh di sini ada gini ya, ada gini ya. Mata, indera kita semua kita berikan untuk momen ketika kita jalan-jalan ke Australia. Sehingga kita bermakna pulang dari Australia, ih bahagia banget ya, seneng banget lihat Australia. Tapi kadang-kadang kita jalan ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat, kita kehilangan makna itu karena kita tidak mengaktifkan seluruh diri kita, seluruh fokus kesadaran kita dan seluruh indera kita, terutama pada saat kita fokus ke materi kita, pada saat kita memasak. Nah, pada dasarnya, memasak bisa menjadi sesuatu yang bersifat meditatif. Jika kita tahu cara memasak yang mengaktifkan kesadaran kita secara penuh, ya. Nah, jadi Ibu sebenarnya kenapa mindfulness cooking itu seringkali
dibahas di dalam dunia psikologi karena itu bersifat meditatif. Banyak sekali, momen memasak itu bisa memberikan proses healing pada kita yang memasak, yang bisa memberikan, apa ya, ketenangan, kenyamanan, ya, penurunan emosi, dan sebagainya. Makanya kenapa mindfulness cooking itu menjadi sesuatu yang ngetren belakangan ini. Nah, misalnya seperti ini Ibu-ibu, kita lihatlah masakan ini ya, kita bisa melihat berbagai macam warna di sini, hijau, kuning, merah, biru, berbagai macam, bau ya, aroma-aroma, bisa kita, "Wah ini baunya nyengat begini, jahe baunya gini, kayu manis wangi," terus kita pegang gitu ya, "Ini halus banget," kita kita rasa, ini manis, ini asin, semua itu sebenarnya kalau kita berada fokus pada saat masak bisa kita rasakan. Tapi kadang-kadang kita masak gitu aja kan, tahu-tahu kita nggak menikmati indahnya kuningnya telur ceplok, kita nggak menikmati putihnya nasi yang kita aduk, hanya berjalan begitu saja. Padahal coba kalau kita sajikan seperti ini betapa cantiknya, semua bumbu-bumbu, semua, proses, semua bumbu-bumbu, semua bahan-bahan masakan, apalagi bila kaitkan dengan kata-kata Bu Lara tadi, proses menyiapkannya itu juga memberikan efek meditatif, ya. Nah, tahapannya biar biar bisa merasakan mindfulness, ya seperti ini ya, eee, dalam memasak terutama di sini poin ini, kita memperhatikan sesama setiap detil di sekeliling kita. Berarti di sini kita memperhatikan dengan sesama bahan-bahan yang kita pakai, bumbu-bumbu yang kita pakai, bukan sekedar hanya cabenya mana ini, udah gitu, tapi coba kita perhatikan, cabe itu sebenarnya bentuknya gini ya, menciptakannya gimana ya, pohonnya gimana ya. Itu bisa meningkatkan kesadaran, dan kebersyukuran gitu. Dari kesadaran yang penuh terhadap suatu detil, bersyukur, "Ya ampun, indah sekali ya ciptaan Tuhan ini. Warna merahnya aja bisa bermacam-macam, ada merah cabai, tapi ada merah tomat yang berbeda, gradient warnanya lucu-lucu, indah." Nah, bersyukur pada pencipta, kita juga bersyukur, "Ya ampun saya bisa masak ini ya saat ini." Hal-hal seperti itu memberikan efek meditatif. Makanya menjadikan meditatif itu, kebersyukuran itu menjadikan perasaan bermakna dalam diri kita. Langkah kedua, bila kita memasak tadi memiliki suatu tujuan, ya pasti kalau masak tujuannya gitu ya, misalnya, "Oh aku mau masak, mau bakar, ayam, goreng, atau apa." Fokus dan benar-benar merasakan setiap momen yang dilalui, ya. Jadi itu tadi, momen ketika kita, apa ya namanya, mencucinya, gemericik air yang mengenai tangan kita, itu jangan diabaikan kalau mau mencapai cooking tadi ya, mindfulness-nya. Kita rasakan kedinginan air yang mengalir di tangan kita rasakan gemericik air di tangan kita rasakan, apa ya, misalnya membersihkan cabe warnanya, sambil air itu mengalir, karena pada dasarnya air itu memang memberikan efek ketenangan dan kenyamanan ya. Eee, Mungkin kalau mau karena ini banyak di pengajian kan, eee, kita pasti tahu kan banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa surga itu adalah, nanti kita diberikan rumah-rumah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, apa sih maknanya? Sungai-sungai itu kan air ya, gemericiknya, alirannya itu ternyata memberikan kebahagiaan dan ketenangan, itulah kebahagiaan surga. Kenapa diibaratkan sungai-sungai mengalir? Karena itu, air itu memberikan itu, efek. Nah, dan air itu kita pakai banyak sekali dalam sesi memasak, terutama pada saat kita membersihkan bahan-bahan masakan kita. Jadi jangan sampai kita, membiarkan sesi membersihkan itu kayak buru-buru gitu, "Wah ini udah gosong, udah dinyalain," kita nggak merasakan mengalirnya air-air di sela-sela jemari kita. Belum lagi warna-warnanya, terutama warna hijau. Karena, saya baru dengar ceramah kemarin ya, bahwa warna hijau itu adalah Quran itu adalah hijau. Hijau itu identik dengan Islam dan Quran katanya. Kenapa? Karena ternyata warna hijau itu adalah pakaian-pakaian surga, pakaian orang-orang di surga, katanya seperti itu ya. Jadi banyak sekali bahan-bahan masakan kita itu yang warnanya hijau, terutama sayur-sayuran. Efek ketika kita memperhatikannya, mencucinya, meraciknya dan sebagainya itu kalau dipakai dengan bermakna,
gitu ya, fokus, detil kita melakukannya, itu bisa memberikan efek perasaan ketenangan. Seperti ibaratnya kita kayak membaca Qur'annya itu, gitu loh. Ya boleh saja sambil dengerin Quran, boleh. Sambil kita ngedenger, memasak itu ada yang bilang memasak yang bermakna itu bisa sambil dengerin musik, boleh. Sambil dengerin Quran, boleh. Atau kita sambil, istighfar sendiri ya, misalnya la ilaha illallah, sambil, ya Allah, subhanallah, masya Allah, indahnya warna hijau ini dan sebagainya. Itu ibaratnya seperti itu, dikatakan seperti itu. Nah, makanya kenapa merupakan mindfulness cooking itu. Dan akibatnya bila kita lakukan tahap-tahap itu dengan seperti tadi ya, menikmati setiap detilnya, mulai dari membersihkannya, memotongnya sambil ada tujuan ya untuk memberikan makanan yang terenak, terbaik, terlezat. Benar-benar fokus pada momen itu, nggak sibuk dengan sambil bersihin, sambil nelfon dulu, "Entar dulu ya ini nih," sambil yang satu udah digoreng, udah gosong, yang satu, sambil nyalain lampu air mesin cuci yang nah itu kita kehilangan momen mindfulness-nya tadi, gitu. Jadi memang kalau mau mindfulness cooking, kita memang fokus pada kegiatan memasak, bahkan sarannya menjauhkan handphone dari dapur kita, gitu ya, memasang apa tadi, musik kah, gitu ya, instrumen kah, apa Quran kah, gitu ya. Sehingga kita benar-benar mindfulness, nggak lama kok sebenarnya kan Bu, masak itu cuma 1 jam, tapi 1 jam yang bermakna dan memberikan efek meditatif, yang pada ujungnya kita merasa puas sekali dengan masak itu, tahu-tahu udah jadi, kita cium wanginya, aduh wangi banget, gitu, kita aktifkan indera kita, masuk ke otak, aduh wanginya, terus kita, aduh kita rasa, aduh lezatnya, nanti anakku bahagia ini makan ini. Dan perasaan-perasaan itu pada dasarnya akhirnya memberikan bermakna, kebermaknaan, mindfulness-nya. Gitu ya, mudah-mudahan udah cukup lebih mengerti di sini. Nah, di sini sebenarnya saya pengen nonton YouTube dulu. Nah, ini ya sebentar ya Ibu, saya stop dulu karena tadi, mmm, sebentar ya Bu Lara ya, nggak apa-apa ya? Tadi belum Iya, ada iya, di Bu Irma. heeh, Klik heeh, link. Iya. oh, oke Nanti sebentar. ibu-ibu boleh siapkan pertanyaan setelah sesinya Pak Fauzan. Jadi sekalian juga nanti mau dicatat dulu ya. Iya, sebentar tadi udah oke, nih ya ibu-ibu, ini ada, eee, ibu-ibu jangan salah, eee, loh kok nggak masuk ya? Nah, bentar ya sambil ini, udah masuk ya kelihatan ya ibu-ibu ya? Sudah, Mbak Nah, Irma, sudah. ibu-ibu bisa lihat, ini nama channel videonya Wilderness Cooking. Nah, channel video ini eee, follow oleh lima 5,27 M. Sebenarnya belum terlalu banyak ini, ada lagi yang dari Cina ya, Li Jinping itu sampai berapa belas miliar M ya, juta ya, followers-nya. Dan itu masuk si Li Jinping itu masuk Guinness cuman karena dia dari Chinese dan isunya pemerintah sana kurang suka kalau ada, satu orang yang lebih menonjol, akhirnya dia channel-nya berhenti. Nah, ini sekarang yang lagi naik daun Wilderness Cooking. Nah, Ibu kenapa sih? Coba deh Ibu perhatiin. Channel-channel memasak itu followers-nya sangat banyak. Ngapain sih kita nontonin orang masak? Gitu kan ya. Baik dari apa yang ini dari Albert Zeizan. Salah ya, mudah-mudahan jangan saya nggak salah nyebutin negaranya ya, Albert Zeizan. Nah, ada juga yang dari Korea, dari Cina, dari Indonesia pun banyak ya. Cuman memang saya ambil satu yang saya suka nontonnya karena saya merasa, ikut ini ya, saya merasa ikut ikut terhanyut dengan acaranya. Nah, suaranya kedengeran ya, Ibu, Bu Lara? Belum, Mbak Irma. Oh, belum ya, Ya, berarti belum saya tadi udah aktifkan nih, Ibu, sebentar. share sound lagi kali dari awal ya, Mbak. Iya iya, sebentar, saya harus share sound lagi ya. Iya, tadi keluar saya. Oh, ini sudah masaknya ya, udah proses matangnya ya, saya balik ke belakang ya. Ya. Proses meraciknya. Nah, nanti Ibu saya nggak akan tampilkan itu ya, saya hanya tampilkan sedikit saja supaya Ibu nanti bisa nonton sendiri dan dia udah banyak
udah banyak sekali lah, udah berapa. Nah ini proses lagi ngulek. Kita kadang-kadang proses ngulek itu sambil ngulek gitu ya, pengen cepet-cepet selesai. Kadang-kadang sambil ngulek tapi sambil ngeliatin handphone gitu kan. Padahal coba deh kalau kita nikmati, kita liatin, wah ini warnanya hitam, ini apa ya, wadahnya, misalnya palanya, pinggangnya, kita lihat dia halus dengan perlahan gitu ya, dan itu pasti mendapatkan aroma ya, aroma pala, lada, ketumbar itu kan sangat ingat. Kita cium aromanya, kita menikmati aroma itu, kita merasakan syukur. Oh ada lagi warna campur merah, campur putih, pelan-pelan, itulah yang disebut dengan mindfulness cooking gitu. Jadi kita memfokuskan diri kita, memperhatikan diri kita secara detail pada momen, setiap momen ketika kita harus memasak. Nah terus misalnya kita mencampur bahan misalnya, ya kita memasukkannya ke sini misalnya. Nah kita masukkan satu persatu. Nah kita kadang-kadang nyampur bahan aja suka nggak fokus ya, toto asinan. Tapi kayaknya ibu di sini udah jago masak, mungkin enggak ya. Cuman kadang-kadang kita akui kan, kita ngelakuin sesuatu tuh kayak buru-buru, kayak pengen cepet selesai. Masakannya ada beberapa macam, ini belum dipotong. Memang menghindari itu kita sebaiknya memang sudah menyiapkan semua bumbu-bumbunya dengan ini, sehingga proses itu lebih bisa kita nikmati, putihnya, garam, kita perhatiin putihnya, garam, kita rasakan di kulit kita teksturnya, oh seperti itu, proses memasukkan air dan sebagainya. Terus saya mungkin lanjut aja seperti ini gitu ya. Nah di proses ngocoknya kita nikmati proses ngocok apa, warna merah yang kuat. Nah terus di proses ketika ayamnya kita kasih apa bumbu tadi, kita lihat bagaimana dia bercampur bumbunya seperti itu, sepertinya itu ya. Saya biarkan sedikit ya, mungkin ibu ada rasa gimana nggak nih nontonnya? Iklan kita ya. Nah, dia kebetulan di daerah pegunungan, tempatnya ya sangat adem. Kita rasain hembusan angin yang ada di, makanya memang mindfulness cooking kalau masaknya di luar ruangan lebih bermanfaat ya ibu, karena kita ngerasain desiran angin, suaranya. Saya lewatin ya, kita sampai membuat minyak. Proses melihat matang masakan itu matang, warnanya menguning, wanginya tercium, aromanya di dapur kita, itu semua adalah harus kita ambil gitu ya. Kita aktifkan indera kita untuk melihat warnanya yang indah, untuk mencium aroma yang matang tadi gitu ya. Terus mungkin kita rasain kelezatan di lidah kita, terus kita pegang dengan kulit kita lembut atau apa. Nah itu bisa baru bisa terjadi mindfulness cooking, tangkapan yang bermakna dari proses masak kita sampai akhirnya kita menyiapkan makanannya. Walaupun kalau mindfulness cooking lain lagi teorinya ya Bu ya, ini cookingnya, jadi cookingnya mulai dari fase memasak, menyiapkan, mencuci bumbunya dan sebagainya sampai fase memakannya dan fase menyajikannya. Coba kita lihat kematangannya, prosesnya ya. Nah saya pikir gitu aja ya, nanti saya lanjut lagi dengan materi. Paling tidak
kalau ibu penasaran boleh lihat, tapi banyak sekali sebenarnya tayangan terkait masak. Cuma yang jadi pertanyaan coba, ngapain orang nonton orang masak? Nah, apa sih yang kita nggak bisa ngerasain loh Bu, kita nggak bisa nyium semua aromanya, tapi kenapa followernya sangat banyak sampai mencapai puluhan jutaan followers ya dalam program-program masak ini karena ternyata Kola kesiyorlar. melihat orang Hah? masak itu juga memberikan Kola kesiyorlar. Orada kime kimse pada parasıyla şey. penontonnya. Hoppa. Yine kartuş da tanıması. Kim alan da. Itu juga ternyata Oldu bu. memberikan efek meditatif, Ama sen de mindfulness dızdan cooking. kimi giyiyor kusura. Meskipun sebenarnya lebih bagus Beli aja, bukan beli. kita melihat orang, tapi kita juga ikut melakukan memasak yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Di sini saya lanjut lagi sedikit ya PPT-nya. Nah, bentar ya Bu. Oh ini kok langsung belum dimatiin. Saya lanjut sedikit PPT-nya. Nah, kembali ke mindfulness cooking tadi. Kita tadi udah lihat video sedikit ya. Nah, manfaat mindfulness sebenarnya apa sih manfaatnya kita melakukan mindfulness cooking tadi gitu ya, atau kegiatan yang mindfulness lah, misalnya sholat yang mindfulness, jalan-jalan yang mindfulness, itu karena memberikan kita hidup lebih damai, tenang, sejahtera, dan dapat melatih fokus, yang pada dasarnya nih dari banyak penelitiannya itu bisa mengurangi efek stres, membuat hati yang lebih tenang, lebih nyaman, ya. Jadi proses mindfulness cooking karena dia bersifat meditatif tadi, dia bisa membuat kita mengelola rasa sakit gitu ya, terus bahkan bisa mengurangi lah kanker paru-paru, kanker payudara, tekanan darah. Ada beberapa hal yang sudah diteliti ya, membantu penyembuhan pasca trauma. Terus juga kita bisa memberikan efek pada orang yang depresi dan ingin bunuh diri, sehingga dia tidak menjadi seperti itu karena merasa hidupnya lebih bermakna, karena dia bisa melakukan kegiatan yang mindfulness gitu ya. Kita juga bisa meningkatkan kinerja memori otak, bisa meningkatkan daya ingat, dan akibatnya meningkatkan prestasi akademik, ya. Bisa membangun hubungan yang positif dengan orang lain tadi, ya, dan bisa menurunkan berat badan, perilaku makan, serta mengurangi kecemasan. Banyak sekali efek mindfulness, ya. Nah, terakhir sebagai ibu, kita memasak ribuan makanan yang menggunakan ribuan jam sepanjang hidup kita. Even kita itu nggak terlalu suka masak gitu ya, walaupun hanya nyiapin sarapan gitu kan, tapi coba deh kalau dikumpulin jamnya, sarapan setiap hari kita nyiapin 20 menit, kali sekian puluh tahun, 20 tahun, itu kan memakan ribuan jam ya, ribuan makanan. Nah, jika kita mampu untuk menghadirkan lebih banyak perhatian pada pengalaman memasak, yang artinya melakukan mindfulness cooking, kita akan menukar ratusan jam yang kita anggap membuat stres, gitu ya, membuat stres nih masak, sebel harus nyiapin masakan lagi, sebel harus nyiapin sarapan lagi, sebel harus nyiapin makanan lagi. Ya, jadinya kita stres, kita frustasi pada proses masak, apalagi kita ngerasa masak itu nggak pinter, nggak enak masakan kita. Kita bisa menukarnya ribuan jam stres dan frustasi dengan hal yang menjadi kreatif dan menyenangkan. Dan kreatif dan menyenangkan itu memberikan efek meditatif pada diri kita. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi intinya mindfulness cooking itu apa sih? Intinya mindfulness cooking itu adalah memasak dengan fokus dan perhatian pada setiap detil dan setiap momen prosesnya, mulai dari mencuci, membersihkan, memotong, mengulek, gitu ya, membakar, menumis, dan sebagainya sampai dia selesai. Penuh perhatian, tanpa diganggu oleh handphone, atau lari ngerjain kerjaan yang multitasking ya, sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil masak, nyalain mesin cuci dan sebagainya tanpa diganggu oleh hal itu. Kita benar-benar berada di momen memasak itu dengan mengaktifkan seluruh indera kita.
baik pendengaran, penciuman, pendengaran itu kita kan dengar waktu gemericiknya apa, penggorengan, gitu kan kita dengar ya, penciuman kita, perasa kita, indera kulit kita, penglihatan kita, itu kita aktifkan. Dan insya Allah bila kita lakukan itu, kita menemukan masak yang bermakna, yang pada dasarnya itu merupakan proses meditatif pada diri kita. Demikian Ibu-ibu, Mbak Ara, Ibu Yufi, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan memberikan pemahaman terhadap mindfulness cooking dan mindfulness pada umumnya. Terima kasih.